Berbagai persoalan yang dihadapi Bali, mulai dari tata kelola pariwisata, pertanian, lingkungan hidup, sampah, kemacetan, adat istiadat, tradisi, dan budaya Bali menjadi fokus kajian permasalahan yang disodorkan BEM Universitas Udayana kepada pasangan calon gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster, I Nyoman Giri Prasta dalam uji publik Pilkada Bali 2024 yang berlangsung di Auditorium Widya Sabha Unut, Bukit Jimbaran, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Beberapa persoalan tersebut disampaikan oleh 3 orang panelis yang dipandu oleh Dr. Kadek Dwita Apriani sebagai moderator. Berkaitan dengan sosial, politik, dan hukum yang dibacakan panelis Profesor I Gusti Putu Bagus Sukaarjawa, Guru Besar Visip Unut, Koster Giri diminta mengatasi praktik korupsi di lembaga perkreditan desa di Bali dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan desa adat itu. Cawagup Giri Prasta memberikan solusi dalam mengatasi masalah praktik korupsi di LPD di Bali yaitu melakukan audit internal dan eksternal, merubah sistem manajemen dengan memperbaiki kualitas SDM dan spiritualnya, dan menyinkronkan PLPDK. Untuk bisa melakukan itu, Giri Prasta mengajak mahasiswa UNUT dan mahasiswa lainnya di Bali untuk ikut berbicara masalah ekonomi Bali, khususnya terkait lembaga keuangan desa adat ini. Begitu juga akan membuat zona integritas dan memberikan penguatan permodalan kepada LPD yang bermasalah. Koster menambahkan dari 1.439 LPD yang ada di Bali hanya 58 LPD atau 4% yang bermasalah. Ini harus menjadi fokus penanganan Koster Giri ke depan. Apalagi, sudah ada LPD dan lembaga eksternal lainnya yang bisa dilibatkan untuk mengeksistensi pengembangan tata kelola LPD ke depan. Menyoal sektor pangan, pertanian, dan lingkungan hidup, Profesor Iwayan Suwarna, Ketua Divisi Riset Forum Guru Besar UNUT meminta solusi untuk menekan laju alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Pasalnya, lahan pertanian di Bali, baik lahan produktif maupun tidak produktif setiap tahunnya mengalami penyusutan yang deras. Terkait hal ini, Giri Prasta mengungkapkan bahwa Bali telah memiliki perda tentang perlindungan bahan pangan berkelanjutan, dan lahan sawah yang dilindungi. Sehingga, masalah alih fungsi lahan harus diproteksi dengan baik. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan lahan pertanian bahkan jalur hijau dijadikan lahan berusaha. Oleh karena itu, ini harus benar-benar diproteksi dengan serius ke depan. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah pengendalian secara ketat pembangunan usaha jasa pariwisata, hotel, villa, restoran di wilayah Sarawak. Kemudian di Kabupaten Tabanan, Karangasem, Jembrana, Buleleng, dalam hal dari 100 tahun itu dijadikan sebagai wilayah konservasi. Tidak bisa dieksploitasi terlalu besar untuk kepentingan usaha pariwisata. Sehingga dengan demikian pembukaan lahan secara eksploitatif di Bali itu bisa dilakukan secara lebih progresif mulai tahun 2025 sesuai dengan agenda pelaksanaan halal dari 100 tahun. Itu saya kira yang harus dilakukan. Terima kasih. Dan kita pun akan selalu untuk melihat das daerah aliran sungai untuk menjaga alam Bali dan percobaan ini. Juga antara Sungai Ayu misalkan perbatasan Bandung dengan Gianyar, kita akan menggerakkan semua keluarga ini. Kita akan penanaman itu dilakukan untuk meningkatkan debit air kita ke depan next 5 tahun 10 tahun kemudian. Begitu juga menurunkan derajat Celsius panas yang ada di Bali ini. Saya kira ini hal-hal yang prinsip untuk bagaimana kita menjaga melindungi lahan yang kita miliki itu. Seperti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Gubernur, kita berusaha maksimal sekali untuk mengantisipasi hal ini. Dengan catatan kita tidak akan pernah keluar daripada regulasi undang-undang yang sudah dilakukan oleh negara ini, dan kita wajib patut tidak lulus terhadap prioritas hal itu. Saya kira jangan sampai kebijakan yang kita lakukan ini tetapi bertentangan dengan regulasi yang ada. Terima kasih. Topik ketiga berkaitan dengan kepemudaan dan pendidikan yang dibacakan oleh panelis ketiga, Ketua BEM UNUT, Iwayan Tresna Suwardiana, menyoroti cara meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan generasi muda di Bali dalam upaya menghadapi daya saing tenaga lokal dan asing di dunia kerja. Diungkapkan, saat ini tenaga kerja lokal lebih tertarik untuk bekerja ke luar negeri, seperti ke pesiar. Padahal, Bali banyak memiliki akomodasi hospitality. Seharusnya, anak muda Bali senang bekerja di Bali.
Giri Prasta mengatakan untuk meningkatkan potensi daya saing milenial dan Gen Z, Bali harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. Begitu juga dengan memberikan pelatihan entrepreneurship. Koster menambahkan untuk mengembangkan kewirausahaan anak muda di Bali pihaknya akan bekerja sama dengan UNUT mengembangkan inkubator bisnis sebagai wahana anak muda dalam berwirausaha. Selain juga memberikan kesempatan yang luas bagi milenial dan Gen Z untuk berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan kompetensi dan profesionalnya masing-masing. Ketut Winata, Didit, dan Adi melaporkan.